Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kemas Muhammad Lasik. Di sini aku akan menjelaskan materi dari bab 11, yaitu distribusi pendapatan. Di mana presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Untuk materi pendapat, sebelum kita masuk materi pertama, mungkin di sini aku akan menjelaskan singkat tentang distribusi, di mana distribusi pendapatan ini mengacu pada cara pendapatan di masyarakat, dibagi dan didistribusikan di antara individu, rumah tangga, atau kelompok sosial. Ini adalah fenomena ekonomi yang menggambarkan bagaimana pendapatan masuk, termasuk gaji, laba, dan sumber pendapatan lainnya tersebar di seluruh populasi suatu negara atau wilayah. Kemudian dari redistribusi pendapatan, di mana redistribusi pendapatan ini ada pro dan kontra. Ya, distribusi pendapatan pro ini adalah distribusi yang praktek bertujuan untuk mengurangi kesetaraan ekonomi dengan memindahkan sebagian pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Ini berpotensi mengurangi ketidaksetaraan, memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Redistribusi ini juga dapat mengatasi ketidakadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari risiko sosial, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Namun perlu dipertimbangkan efisiensi ekonomi dan insentif kerja jika merancang kebijakan redistribusi untuk mencapai keseimbangan yang bijaksana. Selanjutnya itu redistribusi kontra, di mana redistribusi kontra pendapatan ini meski memiliki manfaat yang signifikan, juga memiliki argumen kontra. Beberapa kekhawatiran meliputi penurunan motivasi kerja, potensi kesulitan ekonomi dan efisiensi ekonomi yang berkurang, ketidakadilan yang mungkin timbul, ketergantungan pada pemerintahan, dan risiko pelayanan program. Oleh karena itu, perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara upaya redistribusi dan efisiensi ekonomi, serta mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Redistribusi pendapatan yang bijak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko yang cermat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang seimbang. Selanjutnya itu kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah tugas yang rumit. Hal ini disebabkan oleh data yang mungkin tidak akurat atau tidak lengkap, beragamnya sumber pendapatan, elemen lain yang mempengaruhi ketidakmerataan yang tidak selalu terlihat dalam data pendapatan, entah perubahan dalam harga dan biaya hidup, dinamika kelompok masyarakat, penggunaan metode pengukuran yang tepat, serta perubahan dalam struktur ekonomi. Pengukuran yang tepat memerlukan metode yang sesuai dan data tambahan untuk menggambarkan ketidakmerataan dengan akurat. Memahami keterbatasan dan kesulitan dalam mengukur adalah penting untuk mengevaluasi ketidakmerataan dan merancang kebijakan yang sesuai. Kemudian ada 3 teknik redistribusi pendapatan. Yang untuk tekniknya itu ada pajak progresif, implementasi 1, dan implementasi 2. Maaf, yang pertama ada pajak progresif, kemudian ada program bantuan sosial, dan yang terakhir itu adalah menetapkan upah minimum. Yang pertama itu pajak progresif, di mana pajak progresif ini adalah metode yang menerapkan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Akhirnya individu atau rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Kemudian itu ada program bantuan sosial, di mana seperti tunjangan pengangguran, tunjangan anak, atau bantuan pangan dapat digunakan untuk mendistribusikan dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kemudian teknik yang ketiga itu penetapan upah minimum, di mana cara ini memastikan bahwa pekerja dengan pendapatan rendah menerima kompensasi yang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Upah minimum yang ditingkatkan secara berkala dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan memastikan bahwasannya pekerja dan
dengan pendapatan rendah memiliki penghasilan yang lebih baik. Kebijakan upah minimum ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekian presentasi tentang distribusi pendapatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.